Selamat pagi para muridku. Kembali lagi kita bertemu pada pertemuan kita hari ini ya. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Kalau minggu lalu saya sudah memberikan materi mengenai sistem pencernaan manusia pada manusia, khususnya berkaitan dengan makanan yang kita makan ya, atau nutrisi yang terkandung di dalam bahan makanan. Nah, hari ini saya akan membahas ya, ketika makanan itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu diapain? Pasti dia dicerna kan? Nah, kali ini saya akan membahas mengenai organ-organ pencernaan yang menyusun tubuh manusia ya. Oke, mari kita mulai. Ya, saya selalu memberikan kompetensi dasar setiap kali saya melakukan presentasi. Nah, kompetensi dasar kita pada pertemuan kita hari ini itu sama seperti minggu lalu ya, yang terdapat pada video saya minggu lalu ya, yaitu adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan tersebut ya. Nah, itu dia kompetensi dasarnya. Ini saya sedikit mengulang saja ya. Nah, berikutnya setelah kompetensi dasar saya selalu biasanya menyertakan adanya peta konsep. Nah, peta konsep kita sama seperti pada video pembelajaran minggu lalu ya. Oke, mari kita buka. Nah, ini dia ya. Nah, kalau minggu lalu kita bahas mengenai nutrisi ya, atau berkaitan dengan makanan ya. Makanan itu mengandung nutrisi. Apa saja nutrisinya? Itu yang semalam kita bahas itu adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai organ pencernaan makanan ya. Nah, organ pencernaan makanan kita itu ada dua. Yang pertama adalah saluran pencernaan, yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Apa sih perbedaannya? Jelas ada. Apa perbedaannya? Kalau saluran pencernaan adalah kumpulan dari organ-organ yang melakukan peristiwa pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ yang menghasilkan kelenjar atau mensekresikan enzim yang membantu proses pencernaan. Jadi khusus mengeluarkan enzim pencernaan. Itu dia kelenjar pencernaan ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia itu ada dua kegiatan ya, dua kegiatan pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan secara fisik ya, yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Apa sih perbedaannya? Pencernaan secara fisik adalah pencernaan yang mengubah ya molekul kompleks atau molekul yang berukuran besar menjadi molekul yang lebih sederhana atau berukuran kecil ya, tetapi dia menggunakan bantuan gigi ya. Nah, sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan molekul yang berukuran besar atau berukuran kompleks menjadi berukuran kecil atau berukuran lebih sederhana menggunakan bantuan enzim ya. Jadi pencernaan yang terjadi dalam tubuh kita itu adalah dua proses ya, pencernaan secara fisik dan pencernaan secara kimiawi. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal ya, sistem pencernaan kita itu ada dua penyusunnya. Yang pertama saluran pencernaan dan yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Nah, yang pertama kali kita pelajarin adalah saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan yang kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama adalah mulut dan kerongkongan. Oke, mari kita lihat. Nah, ini adalah gambar organ pencernaan. Bisa kalian lihat ya. Nah, pada gambar organ pencernaan yang pertama itu selalu dimulai dengan rongga mulut. Kenapa? Karena makanan kita pertama kali itu masuk ke dalam mulut dulu ya. Di dalam mulut baru dilakukan peristiwa pencernaan ya. Pencernaan bagaimana? Pencernaan fisik dan pencernaan secara kimiawi ya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat yang namanya gigi ya, di dalamnya terdapat yang namanya kelenjar ludah. Kelenjar ludah inilah yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan ya. Kemudian yang terdapat yang namanya lidah. Ini organ pencernaan juga ya. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan yang dikenal dengan nama esofagus. Dari kerongkongan makanan didorong ke lambung ya. Nah, dari lambung makanan didorong ke usus usus halus atau yang dikenal dengan nama intestinum. Nah,
Usus halus ini terbagi atas 3 bagian usus. Yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga adalah usus penyerapan, ya. Berikutnya adalah usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Nah, itu urutannya udah bisa kalian baca ya. Oke, baik. Kalian perhatikan gambarnya baik-baik ya. Karena kenapa? Karena kita akan ada saya akan ada kasih pertanyaan ya. Oke. Nah, ini dia pertanyaannya. Dapatkah kamu menyebutkan apa saja organ pencernaan pada tubuh manusia? Oke, bisa kalian jawab? Ya. Oke, nomor 1 jawabannya iya, mulut ya, cavum oris. Nama lainnya adalah cavum oris. Yang kedua, ya, kerongkongan. Nama lainnya adalah esophagus. Yang ketiga, ya, itu adalah lambung. Nama lainnya adalah ventriculus. Yang keempat, usus halus. Nama lainnya adalah intestinum. Yang kelima, usus besar. Nama lainnya adalah kolon. Dan yang terakhir adalah anus atau lubang pembuangan terakhir. Iya, itu dia jawabannya. Ya, oke, mari kita bahas. Iya, oke, ya. Ini tadi udah kita bahas ya. Iya, mari kita lanjutkan. Nah, pada rongga mulut ya, seperti yang saya bilang juga tadi, ya, terdapat 3 organ, 2 organ, 1 kelenjar, ya. Oke, apa 2 organ itu? Yang pertama gigi, ya. Yang kedua ada lidah, dan 1 kelenjar namanya adalah kelenjar ludah, ya. Kelenjar ludah inilah yang berfungsi untuk menghasilkan ludah atau air liur, ya. Kalian bisa lihat gambarnya itu. Oke, nah berikutnya, iya, di dalam mulut terjadi proses pencernaan. Ada 2 proses pencernaan. Yang pertama proses pencernaan secara fisik, ya. Kenapa proses pencernaan secara fisik? Karena makanan pertama kali dipotong-potong, dirobek-robek, dikunyah oleh yang namanya gigi. Iya. Nah, yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Kenapa? Karena kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin atau enzim amilase yang mengubah seluruh makanan yang mengandung karbohidrat menjadi monosakarida. Nah, monosakarida itu berupa apa? Bisa glukosa, ya, bisa maltosa. Itu dia, ya. Nah, jadi ada 2 jenis pencernaan yang terjadi di mulut. Yang pertama, pencernaan secara fisik, dan pencernaan secara enzimatik atau kimiawi, ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya ada bahas mengenai gigi. Gigi sebagai organ yang berfungsi dalam pencernaan fisik di mulut, ya. Gigi di dalam tubuh kita, ya. Dalam tubuh kita itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah gigi seri, ya. Yang kedua adalah gigi taring, dan yang ketiga adalah gigi geraham, ya. Letaknya itu kalau gigi seri di depan, gigi taring di depan tapi agak ke belakang sedikit, kemudian gigi geraham itu pada bagian belakang, ya. Bisa kalian perhatikan pada gambar yang saya kasih pada slide ini, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, apa sih fungsi gigi seri? Gigi seri itu memiliki fungsi itu memotong makanan, ya, memotong makanan menjadi bentuk yang menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian apa sih fungsi gigi taring? Dia mencabik, dia merobek, dia mengkoyak setiap makanan, ya, terutama makanan yang mengandung yang agak keras seperti apa, daging, ya, itu dia. Nah, yang terakhir adalah gigi geraham. Apa fungsi gigi geraham? Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah, menggilas makanan, ya. Oke, itu adalah fungsi gigi di dalam tubuh kita, ya, bisa kalian lihat di situ kan? Oke, baik. Pada tubuh berdasarkan usia, ya, jumlah gigi pada manusia itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah gigi yang menyusun gigi yang menyusun pada anak-anak, ya, pada usia anak-anak, dan yang kedua adalah gigi yang menyusun pada usia dewasa, ya. Oke, mari kita lihat berapa sih jumlah giginya, ya. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Kalau jumlah gigi pada anak-anak itu ada 20 buah, ya, dengan proporsi 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham, ya. Sedangkan pada orang dewasa itu ada 32 buah, ya. Apa saja pembagiannya? 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Nah, gigi geraham di sini itu ada tambahan, ya. Terbagi 2 maksud saya, yaitu gigi geraham depan dan gigi geraham belakang.
Itu perbedaannya. Kalau anak-anak itu cuma gigi geraham aja, letaknya di belakang. Nah, kalau pada orang dewasa gigi gerahamnya ada 2, gigi geraham depan dan gigi geraham belakang, ya. Oke. Nah, ini dia rumusnya. Nah, bisa kalian lihat di situ kan? Nah, yang berlatar kuning dan berlatar agak sedikit kecoklatan, itu menunjukkan bahwa itu sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Nah, saya mau bahas mengenai susunan gigi pada anak-anak, ya. Yang berlatar kuning, ya, mulai dari angka 2 paling ujung sana, ya. Ada angka 2 di situ. Di situ ada GK. GK itu lagi geraham kecil, ya. Jadi itu menunjukkan gigi geraham kecil yang letaknya di atas, ya. Kemudian yang 2 di bawahnya gigi geraham kecil letaknya di bawah. Kemudian angka 1 itu menunjukkan gigi taring. Berikutnya gigi seri, ya, angka 2-nya. Nah, berikutnya yang berwarna agak kecoklatan, ya, gigi 2-nya yang di ujung sana, di ujung itu namanya gigi geraham kecil. Kemudian satunya gigi taring, dan yang kedepannya lagi itu adalah gigi seri. Nah, kita lihat pada susunan gigi pada orang dewasa. Nah, susunan gigi pada orang dewasa ada ketambahan angka 3. Ya, ada angka 3 di situ. Nah, pada bagian yang berlatar kuning dan bagian yang berlatar warna agak kecoklatan, ya. Nah, angka 3 di situ itu menunjukkan gigi geraham besar, gigi geraham belakang, ukurannya besar-besar. Kemudian ada angka 2 berikutnya, itu gigi geraham kecil, ukurannya agak lebih kecil, ya. Kemudian ada angka 1, itulah gigi taring, dan yang terakhir adalah gigi seri. Nah, begitu juga dengan yang berwarna coklat, susunannya begitu juga sama. Nah, ada perbedaannya kan? Ya, jelas sekali ada perbedaannya. Nah, itulah dia, ya. Nah, berikutnya, kalau kita ambil satu gambar gigi, ya, kita ambil satu gigi utuh, ya. Kemudian setelah kita ambil gigi utuh tadi, kita lihat menggunakan mata. Nah, bagian-bagian gigi itu ada, yang pertama ada bagian mahkota, itu pada bagian atas, ya. Biasanya itu agak keras, ya. Kemudian itu ada leher, bagian leher, dan yang terakhir adalah akar. Nah, mereka semua ini tertanam pada yang namanya jaringan otot yang berada pada bagian rahang, yang dikenal dengan nama gusi, ya. Nah, jaringan otot yang terdapat pada bagian rahang ini pasti di dalamnya terdapat yang namanya pembuluh saraf dan pembuluh darah, ya. Jaringan saraf dan pembuluh darah. Nah, jadi kalau dilihat menggunakan mikroskop, bagian gigi tadi terdiri paling atas tuh namanya enamel. Bagian enamel ini bagian paling keras, ya. Kemudian dentin. Kemudian ada rongga gigi, ya. Di dalam rongga gigi itu terdapat jaringan saraf dan pembuluh darah, ya. Disitulah darah akan mengalir. Kemudian ada saluran akar, ya, berarti bagian akar yang menancap pada bagian gusi. Kemudian ada tulang, kemudian ada sementum, ya. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah gigi merupakan kelebihan tulang yang terdapat pada bagian rahang atas dan rahang bawah. Perhatikan itu, ya. Itu catatan penting yang perlu kalian ketahui, ya. Jadi kalian bisa perhatikan di situ ada susunan tulang di situ, ya. Ada kata tulang di situ. Kenapa? Karena memang rahang atas dan rahang bawah penyusunnya adalah tulang. Itu dia. Dan saya bilang tadi bahwa gigi adalah kelebihan tulang yang menyusun rahang atas dan rahang bawah. Itulah dia. Oke, nah berikutnya setelah kita bahas mengenai gigi, kita bahas mengenai organ berikutnya, itu adalah lidah. Lidah nama lainnya adalah lingua, ya. Lidah tersusun atas otot lurik dan lidah tersusun atas yang namanya otot lurik, ya. Otot lurik itu adalah otot yang bekerja di bawah perintah otak. Jadi kalau otak bilang jangan bekerja, dia nggak akan bekerja, ya. Itu dia. Nah, lidah diliputi atau ditutupi oleh selaput mukosa, ya, selaput mukosa. Kemudian pada bagian lidah terdapat papila, ya. Papila atau yang dikenal dengan nama pengecap, bagian-bagian yang berfungsi untuk mengecap rasa, sehingga lidah dikenal sebagai indera pengecap, ya. Nah, akhirnya bisa kalian kasih jawabannya jika saya tanya, apa fungsi lidah yang pertama? Ya, fungsi lidah yang pertama adalah sebagai alat pengecap atau indera pengecap. Kenapa? Karena terdapat yang namanya papila pengecap, ya. Yang kedua, apa sih fungsi lidah? Fungsi lidah adalah membolak-balik makanan, ya. Yang ketiga, apa sih? Mendorong makanan masuk ke lambung. Dan yang terakhir adalah mengatur letak makanan.
Mau ke kiri kah dia, mau ke kanan kah dia? Nah, itu adalah fungsi daripada si lidah tadi, ya. Oke, selanjutnya. Karena dia memiliki papila pengecap, akhirnya lidah memiliki bagian-bagian yang berfungsi untuk mengecap berbagai rasa, ya. Ada 4 rasa yang dirasakan, yang dapat dirasakan oleh si lidah tadi. Yang pertama rasa manis, asam, asin, dan pahit. Nah, bagian mana daripada lidah tersebut yang merasakan keempat rasa ini? Mari kita lihat. Nah, ini dia, ya. Pengecap rasa manis itu berada di ujung lidah, ya, berada di pangkal lidah ini. Kemudian bagian asam itu di bagian agak ke dalam sedikit, ya, kiri kanan, mundur ke belakang. Kemudian asin agak ke belakang, ya, dan yang terakhir adalah di ujung lidah sana di dalam itu adalah rasa pahit, ya. Bisa kalian lihat sendiri di situ. Nah, itu dia, ya. Oke. Itu adalah gigi. Itu adalah lidah, ya. Oke, berikutnya kelenjar ludah. Nah, ini adalah kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan air liur, dan kelenjar inilah juga berfungsi untuk menghasilkan enzim, ya. Enzim pencernaan yang dikenal dengan nama enzim amilase atau enzim petialin, ya. Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang dan letaknya itu berbeda-beda. Ada yang di dekat telinga, ada yang di rahang bawah, ada yang di bawah lidah. Yang di dekat telinga itu namanya subglandula parotis, ya. Yang di dekat telinga namanya glandula parotis. Yang di bawah lidah namanya sublingualis, glandula sublingualis. Sedangkan yang di rahang bawah namanya glandula submandibularis. Nah, kita lihat, ya, menggunakan gambar lebih jelasnya, ya. Oke, inilah dia. Kalian bisa perhatikan di situ, itu adalah glandula, ya, bentuknya seperti bulat-bulat kecil-kecil yang sangat banyak, ya. Nah, itu glandula parotis, ya, bagian sebelah sini, ya. Ini dia. Itu adalah menghasilkan kelenjar ludah yang pertama, kemudian di bawah lidah itu ada. Oke, kemudian di bawah rahang bawah, di rahang bawah, itu maksud saya, ya. Parotis, sublingualis, dan submandibularis. Udah? Oke, itulah kelenjar ludah. Berikutnya. Nah, setelah makanan sudah dicerna secara fisik dan enzimatis atau kimiawi di mulut, maka makanan akan didorong ke kerongkongan. Apa itu kerongkongan? Kerongkongan adalah saluran, ya, atau tabung panjang, ya, yang disusun oleh otot, ya. Ototnya itu terdiri dari otot lurik dan otot polos, ya. Otot lurik sebanyak 1/3, sedangkan otot polos sebanyak 2/3. Dan dia memiliki panjang sekitar kurang lebih 25 cm. Ya, sekali lagi, kerongkongan namanya adalah esofagus. Kerongkongan adalah otot atau tabung panjang yang terdiri atas jaringan otot yang memiliki panjang 25 cm, kurang lebih 25 cm, yang tersusun atas jaringan otot lurik dan jaringan otot polos, ya. Otot lurik punya presentasi sekitar 1/3 dan otot polos memiliki presentasi sekitar 2/3 dari panjangnya si kerongkongan tadi. Itulah dia. Nah, pada bagian kerongkongan ini tidak terjadi peristiwa pencernaan makanan, tidak, tetapi terjadi peristiwa peremasan makanan dan pendorongan makanan yang mengenai dinding kerongkongan yang dikenal dengan nama gerakan peristaltik, ya. Nah, ini harus dilakukan. Kenapa? Kalau tidak dilakukan seperti ini, maka makanan tidak akan nyampe ke lambung atau yang dikenal dengan nama ventriculus, ya. Jadi pada kerongkongan terjadi peristiwa gerakan meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Apa nama gerakannya? Nama gerakannya adalah gerakan peristaltik, ya. Oke, mari kita lihat gambar daripada si kerongkongan. Nah, inilah dia gambar kerongkongan tadi, ya. Oke, itu ada kata relaksasi otot dan kontraksi otot. Itu menunjukkan bahwa otot berada dalam kondisi yang istirahat, relaksasi, sedangkan kontraksi otot yang sedang dalam keadaan bekerja. Ketika ada makanan masuk, apa yang terjadi? Bagian otot tersebut ada yang bekerja dan ada yang beristirahat, ya. Mereka harus bekerja bersama-sama sehingga makanan dapat terdorong ke lambung. Itulah dia, ya. Oke, ini adalah penjelasan saya. Nah, organ pencernaan yang saya jelaskan hari ini hanya mulut dan
kerongkongan. Sedangkan lambung, usus halus, usus besar, kolon akan saya usus besar dan anus akan saya jelaskan pada pertemuan kita berikutnya. Ya. Nah, apa yang kalian lakukan? Nah, setelah kalian menyaksikan video saya, di akhir penjelasan ini ada 8 pertanyaan yang wajib kalian jawab, ya. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, silakan kalian pindahkan isi daripada video ini ke dalam buku catatan kalian, ya, ke dalam buku catatan kalian. Kemudian yang menjadi pertanyaan yang sebanyak 8 itu kalian pindahkan ke dalam buku latihan kalian. Dan keseluruhannya kalian lampirkan semua, kalian foto, kalian lampirkan semua ke GC, ya, ke Google Classroom. Itu akan saya berikan. Oke. Nah, pengumpulan tugasnya paling lambat besok, ya, hari Rabu. Ya, hari Rabunya sekitar jam 1 siang. Oke? Jelas ya? Oke. Jika ada penjelasan saya yang tidak kalian mengerti, boleh kalian tanyakan langsung kepada saya pada hari ini. Ya, jangan terlambat. Karena kalau udah lewat harinya mungkin bisa akan lupa atau dan lain sebagainya, ya. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat.